Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilda Sabrina dari Psikologi Islam KB Angkatan 2020. Nah, untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Jiwa Islam, jadi di sini saya menjelaskan mengenai satu tokoh, yang mana dari teori beliau itu mungkin sampai kepada filsafat jiwa Islam. Nah, jadi yang saya ambil adalah tokoh Ibnu Tufail. Beliau ini lahir di Gua Diaks atau Wadi Asi, bisa juga disebut Cadis gitu kan, dekat Granada di Andalusia. Nah, beliau ini lahir pada 506 Hijriah atau bertepatan dengan 1185 Masehi. Nah, pada saat itu pengetahuan dan karir beliau ini sangat luas ya, meliputi filsafat, matematika, kosmologi, kedokteran, dan sastra. Nah, begitu luas kan. Makanya ketika beliau menjajaki pengetahuan dan karir, maka disitulah sebuah kehidupan dimulai. Nah, jadi beliau juga mengeluarkan karya apa sih dari Ibnu Tufail? Beliau ini sebenarnya mungkin tidak seperti kebanyakan filsuf muslim yang lain ya, yang mungkin lebih cenderung ke menulis apapun yang ditemukan di dalam kehidupan itu ditulis, entah itu dalam ranah Islam ataupun hal yang bersifat secara langsung dari kehidupan. Nah, beliau ini juga sempat menulis, dan diantaranya itu ada dari bidang kedokteran, filsafat, dan fisika. Nah, jadi yang sampai pada kita karya beliau itu hanya satu. Nah, jadi apa gitu kan? Jadi karya beliau sampai hanya satu kepada kita, manusia yang lainnya gitu. Itu adalah cerita Hai Ibnu Yakson. Bagaimana seorang anak menemukan jati dirinya sendiri, anggapannya bagaimana seorang anak yang mungkin hidup tanpa diasuh oleh manusia kebanyakan, tapi dia diasuh oleh seorang hewan. Nah, jadi awal ceritanya itu Hai Ibnu Yakson ini terakhir dari pernikahan pangeran dengan ibunya pokoknya manusia lain, atau pokoknya pangeran dengan orang lain gitu. Lalu lahir seorang Hai Ibnu Yakson. Lahir dia dibuang ke pulau, lalu kebanyakan yang kita ketahui di pulau kan memang jarang ada manusia ya, bahkan tidak ada gitu kan, kecuali memang hanya ingin berkunjung atau berlibur menikmati wisata atau bahkan pemandangannya. Nah, pada saat itu ketika Hai Ibnu Yakson lahir, dia diasuh oleh seorang rusa, karena mungkin di situ banyak binatang buas ya, itu kan mungkin wilayah hutan, bisa dikatakan wilayah hutan. Nah, dia diasuh oleh seorang rusa dan disusui juga bahkan pada saat itu. Mungkin ini bisa dikatakan di luar nalar manusia ya, karena bagaimana seorang hewan bisa mengasuh manusia? Apa nggak kebalik gitu kan, manusia mengasuh hewan? Mungkin itu yang ada di pikiran kita kebanyakan. Cuman ini adalah sebuah karya yang dibuat oleh seorang filsuf muslim ya, makanya bisa dikatakan hal-hal yang tidak kita ketahui atau bahkan di luar nalar itu memang sebenarnya gitu kan. Jadi saat itu ia diasuh hingga dia besar. Pada saat besar, ia mungkin menemukan hal yang berbeda dari dirinya. Salah satunya, dia tidak menggunakan pakaian. Nah, dilihat bahwa sekitarnya adalah hewan kebanyakan, dan mungkin hewan itu tidak sama seperti dia, tapi dia masih menutupi aurat. Maksudnya hewan ini masih tidak terlihat memang di sekujur tubuhnya seperti dia gitu kan, kayak telanjang. Namun dia menemukan hal yang berbaur bisa dia lakukan dengan alam gitu. Nah, di sini awal mulanya dia mungkin menemukan hal yang bisa membuat dia tuh jatuh kepada akal dan dia bisa berpikir. Dia memang berbaur dengan alam. Dia masih belum paham gitu kan. Saat itu kenapa dia berpikir bahwa apa yang membuat hewan-hewan itu tertutupi? Lalu dia coba lihat sekeliling pandangnya, ya memang hewan tertutupi karena ada bulu. Jadi dia berpikir di diri dia, apa yang bisa menutupi aurat yang ada di tubuh ini
bahasanya apa ya, yang dia pahami lah gitu kan pada saat itu. Nah jadi lalu ada daun-daun kan, entah daun besar atau daun apa yang pokoknya dia kan berbaur dengan alam, dia ambil daun itu dan dia tutupi sekujur tubuhnya. Nah, di sini dia artinya berakal kan, dia menggunakan akalnya untuk bisa berbaur dengan alam, juga bisa melihat bahwa hewan aja bisa bentuk aurat, masa manusia enggak. Nah pada saat itu juga rusa itu mati gitu kan, rusa itu mati, lalu dia bisa membedah tubuhnya rusa, dalam artian dia bingung gitu kan kenapa rusa ini mati. Nah di situ juga karena Ibnu Tufail ini adalah seorang anatomi, jadi di situ mungkin dijelaskan bagaimana cara membedah hewan atau kerangka hewan gitu kan. Ternyata dia menemukan bahwa penyebab rusa mati ya memang karena sudah umurnya gitu kan, bukan ada yang membunuh atau apapun itu gitu kan. Dari situ dia mengenal konsep adanya kepercayaan kepada Tuhan, berarti ada yang memang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah di sini bergerak konsepsi dari filsafat jiwa Islam. Dan pada saat itu dia juga melihat di angkasa ada benda-benda langit yang mungkin tidak bisa dia gapai. Pada saat itu juga mungkin dia merenung tentang arti kehidupan dan kenapa dia berbeda dari yang lainnya. Maksudnya dia manusia, tapi dia berada di sekeliling hewan. Artinya di sini kita belajar mengenai tadabbur alam ya. Nah, di sini juga jatuhnya konsepsi filsafat jiwa Islam dan bagaimana caranya dia bisa mengenal Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menciptakan langit kecuali memang ada sisi hebat di belakangnya. Ya baik, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.